Halo guys, hari ini kita lagi ada di podcast ML Maruf Wargodadi bersama saya, Sylvie Hanifatul Safira. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Vina Aisawa. Hai Vina, gimana kabarnya hari ini? Halo Sylvie, alhamdulillah hari ini baik kabarnya. Sylvie sendiri gimana kabarnya? Baik dong, yang pasti kita kan harus jalanin kehidupan kita dengan semangat dan ceria, ya gak sih? Benar banget. Ngomong-ngomong, gimana nih Pin perasaannya? Jadi tahun pertama kali di acara podcast perdana loh ML Maruf ini, gimana? Ya seneng lah pastinya, karena kan ini pertama kali banget ya ada podcast, terus jadi narasumber atau bintang tamu utama pasti ada rasa seneng lah. Tapi deg-degan gak Pin sebenarnya? Deg-degan dikit, Tapi dikit aja ya. dikit aja jadi nih. Oke, kalau untuk kesibukan sehari-hari apa sih Pin? Kayaknya kan kalau aku lihat nih, Pina nih di ML Maruf ini tuh sering banget jadi siswi yang pulangnya tuh paling akhir gitu. Sebenarnya kesibukannya apa sih Pin? Ya kalau untuk saat ini kesibukannya tuh paling bimbingan ya, jadi setiap pulang sekolah itu bimbingan sampai jam 5 itu. Tapi kalau boleh tahu nih Pin, emang Pina itu selalu bimbingan buat apa sih? Sekarang lagi bimbingan buat OSN. Oh gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang belum tahu, jadi sebenarnya Vina Anisawa ini merupakan siswi MA Maruf Wargodadi yang telah menjuarai OSN tingkat kabupaten dan akan mewakili Kabupaten Tanggamus untuk berlomba di Provinsi Lampung untuk mengikuti kegiatan perlombaan OSN. Oke Pina, aku mau sedikit tanya-tanya nih sama Pina, boleh gak nih kira-kira? Boleh banget. Oke. Dari awal dulu deh, gimana sih Pin rasanya nih? Perasaan kamu jadi perwakilan MA Maruf Wargodadi yang ikut OSN, terus menang nih di tingkat kabupaten dan akan mewakili kabupaten di tingkat provinsi. Gimana perasaan kamu Pin? Ya rasanya seneng lah ya pasti, terus juga ada rasa bangga sedikit gitu, karena kan kita dari madrasah terus bisa lolos, itu kan suatu hal yang kayak membanggakan gitu ya, membanggakan diri sendiri. Banggakan diri sendiri. Yang pasti banggain orang tua juga ya Pin ya. Tapi untuk OSN ini sendiri ya Pin, kalau dari sekolah ini gimana sih Pin untuk perlombaannya? Apa emang langsung ditunjuk? Apa emang ada seleksi dulu untuk OSN ini? Kebetulan kalau aku langsung ditunjuk ya sama Pak Haikal, karena pas itu kan Pak Haikal tuh ngechat kan kayak nanyain, Vin mau nggak ikut Olimpiade Biologi. Terus aku bilang kan kayak mau pikir-pikir dulu, tapi katanya nggak boleh pikir-pikir. Nah akhirnya aku ambillah kesempatannya, karena kan emang ada keinginan juga kan untuk ikut Olimpiade lagi, karena tahun kemarin kan ikut tapi gagal, jadi tahun ini harus ikut lagi. Dan Ya bener banget, apalagi kesempatan itu nggak datang 2 kali ya Pin. iya Gak sia-siain. Tapi sebelum OSN ini nih Pin, kamu tuh pernah ikut lomba-lomba yang lain gak sih Pin? pernah sebelumnya, tapi ya Olimpiade juga, cuman bukan biologi, Lebih ke apa nih? ke matematika. Oh jadi untuk tahun ini kamu berbeda justru menang gitu ya? Iya. Jadi kamu berbeda pelajaran tapi justru malah mendapatkan juara kali ini. Iya bener banget. Nyangka nggak Pin sebenarnya kalau di biologi ini bakal ternyata lebih unggul gitu dari matematika? Ya nggak nyangka juga ya, karena kan sebelumnya lebih suka ngitung, terus tiba-tiba ke biologi banyak ngafalnya, pasti susah banget kan. Iya. Awal-awal juga pasti try hard banget, jadi susah, tapi lama-lama terbiasa. Keren banget berarti ya Pin ya, dari matematika ke biologi ternyata ya titik kesuksesannya di biologi. Keren banget sih Pina ini. Gini nih Pin, aku mau sedikit tanya-tanya nih sama kamu. Jadi kan kamu udah berapa kali ya ikut kompetisi kayak gini? Dalam segi waktu belajar nih Pin, buat kamu konsisten untuk waktu belajar nih gimana sih Pin caranya? Ya waktu awal tuh pasti susah banget kan untuk konsisten, tapi lama-lama pasti bisa. Biasanya sih mulai belajar itu setelah habis maghrib ya, habis maghrib sampai jam 9, karena kan kalau misalnya siang kita udah bimbingan di sekolah nih, jadi pas malam itu paling cuma kayak ngulang-ulang materi yang tadi dipelajari aja waktu bimbingan gitu. Tapi kan kalau kamu juga siang bimbingan, malam terus belajar, terus gimana nih Pin respon dari teman-temanmu yang biasanya suka main bareng gitu kan, sering-sering curhat gitu, terus tiba-tiba ya ampun harus berhadapan dengan kamu yang sekarang sibuk gitu, ambis gitu. Ya mereka awalnya kayak, ih kok bimbingan terus sih, kapan waktu mainnya gitu kan. Tapi lama-kelamaan mereka ya bisa nerima lah, dan ngedukung banget. Terus suka jadi bestie-bestie kamu jadi support system terbaik ya sih ya benar. Tapi untuk rasa kelas kamu sendiri nih ya Pin, gimana sih Pin cara kamu nih untuk
Gimana sih Pin cara kamu nih untuk mengatasi rasa malas di dalam diri kamu? Karena kan jujur aja ya Pin, untuk setiap kali belajar tuh kalau udah scroll TikTok, apalagi buka media sosial yang lainnya, aduh ya ampun itu udah males banget ya gak sih? Iya itu gitu banget, Mbak. Rasa malas itu pasti ada kan, cuman ya selalu ingat aja kata-kata Pak Haikal, kalau misalnya kita malas, kita tuh nggak akan pernah berhasil gitu. Dan kalau di saat kita lagi malas-malesan, di luar sana tuh orang-orang lagi bener-bener mati-matian buat belajar untuk ikut olimpiade ini. Kalau kita malas-malesan ya mereka akan selangkah lebih maju gitu daripada kita. Jadi kita akan tertinggal. Jadi ya bener banget sih kayak jangan nyanyain kesempatan gak sih ya. Kayak kalau kamu tertinggal dari mereka malah yang tadinya kamu bisa malah direbut sama mereka ya. Iya bener, makanya itu. Jadi harus tetap semangat ya. Iya, jangan malas-malesan. Oke, tapi kalau untuk kamu nih ya Pin, dalam belajar ini nih gimana sih Pin untuk kamu memahami materinya gitu? Susah gak sih nangkepnya, kayak ada kesusahan gak sih gitu? Ya waktu awal susah kan, karena kan emang materi untuk OSN ini kan susah ya, maksudnya di atasnya, di atas rata-rata gitu kan, maksudnya materinya susah banget. Ya awal pasti nggak bisa, tapi kan lama-kelamaan bisa. Yang pertama tuh pasti banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak kerjain soal. Abis itu kalau ada materi baru ya dicatat, nanti abis itu dihafal kalau sudah di rumah gitu. Tapi kalau untuk maksudnya kayak kamu nih kan belajar gitu ya, nggak hanya satu buku ya, bahasanya kan nggak hanya satu buku nih. Kamu harus memahami banyak buku gitu. Kamu itu menghafal satu-satu apa ya, kamunya ini kayak gimana ya, maksudnya tuh seakan-akan nyari materi-materi lain di media sosial juga. Ya yang pasti belajarnya satu-satu dong, kan kita ngerjain soal nih. Nah setiap soal itu pasti kan materinya beda-beda. Nanti kalau ada materi yang kita nggak bisa, kita catat, setelah itu baru dihafalin. Oh gitu, tapi bagi kamu kayak pakai gadget ini mempermudah kamu nggak untuk belajar gitu? Pasti mempermudah banget dong. Karena kan sumber-sumbernya itu kan rata-rata dari HP gitu. Iya, jadi gadget ini sangat-sangat ya berguna banget ya ternyata untuk tahap pembelajarannya di sini. Iya, benar banget. Nah, Bin, gini nih. Jadi kan OSN ini pengalaman yang berarti banget ya Pink buat kamu. Kalau dibilang nih dari segi ya dukungan dari orang tua gitu, gimana sih Pink support dari orang tua? Ya orang tua pasti ngedukung banget lah ya. Memang malah disuruh juga untuk sering ikut perlombaan kan, buat nambah-nambah pengalaman juga untuk nantinya waktu kuliah juga supaya enak gitu. Iya sih Bin, bener banget. Jadi biar nanti ke depannya kayak mau lanjut kemana gitu lebih enak ya Pin. Iya bener, menalani gitu loh. Tapi untuk ini ya Pin, kalau di Emal Maruf sendiri gitu, kamu kan siswi di Emal Maruf gitu. Bahagia gak sih Pin rasanya kayak jadi siswi Emal Maruf ya? Ya ternyata sekolahnya tuh bisa bawa kita punya prestasi yang luar biasa gitu. Gimana perasaan? Iya seneng lah, seneng banget pasti. Seneng banget ya. Tapi untuk ya namanya orang yang sedang dalam bukan kesuksesan si proses gitu, pasti ada aja ya Pin ya omongan orang tuh yang gak ngenakin gitu, kayak sering dibilang ambis atau gimana gitu. Kamu jujur sakit hati gak sih Pin? Ya sakit hati, tapi setelah itu ya udah biarin aja mereka mau ngomong apa, kita tetap fokus sama apa yang jadi tujuan utama kita gitu. Tapi ada gak yang kayak ngebuat mental itu jadi down gitu? Ya adalah pasti beberapa, tapi ya biarin aja. Justru itu mau memotivasi diri kita kan supaya jadi lebih baik gitu. Jadi kamu jadi ini itu buat penyemangat kamu ya. Iya benar orang. Terus kayak nanti kita buktiin nih pakai keberhasilan kita mau menang di sini ya. Iya benar banget. Tapi nih Pin, kalau di kegiatan sehari-hari gitu ya, kayak kalau kamu sekolah biasa gitu nggak bimbingan gitu, kayak jujur nih, kamu emang lebih suka di satu pelajaran biologi itu aja, apa emang banyak pelajaran yang kamu suka sih sebenarnya? Sebenarnya aku suka semua pelajaran sih, terutama pelajaran yang hitung-hitung sebenarnya. Nah iya emang kamu ini mah aneh ya Pin ya sebenarnya. Saya biasanya tuh kan orang aduh ya Allah pelajaran ngitung tuh kayak aduh susah banget nih. Tapi kalau Pina ini luar biasa banget tuh. Kalau disuruh ngitung kan semangat. Iya daripada ngafal tuh lebih enak ngitung loh. Oh jadi gitu. Waduh berbanding terbalik banget sih kalau sama aku. Karena kan kalau aku juga kayak aduh kayaknya lebih enak menghafal Pina daripada menghitung sebenarnya. Tapi ya tergantung orangnya sih. Iya benar ya bener banget. Tapi nih Pin, kalau boleh tahu ya Pin, dari segi kamu selama ini kamu bimbingan, terus kamu proses untuk menuju kemenangan di OSN ini, banyak banget gak sih Pin suka dukanya, dan apa aja gitu yang paling terkenang di kamu gitu? Ya banyak lah suka dukanya, kayak misalnya ngehafal materi gitu kalau nggak bisa nanti
marahin, tapi Iya. itu juga malah jadi apa ya, penyemangat juga kan. Terus waktu puasa kemarin sih paling ini banget, karena kan dari pagi sampai sore dan itu kan kita nggak makan ya, jadi pasti kayak capek banget. Jadi kayak itu juga waktu ASN kemarin kan waktu bulan puasa nih ya, Win. Pasti ada. Ya, puasa itu mengendalakan. Jadi kayak terkendala nggak sih kamu nih kalau waktu puasa harus ngerjain pusing-pusing gitu ya nggak? Ada nggak? Iya sebenarnya iya kan, karena kan perutnya kosong tapi otaknya terus mikir ya, itu kan aduh. Banget. Jadi selama suka duka di kegiatan, maksudnya bimbingan ini, belajar untuk ASN ini, lebih banyak senangnya apa susahnya? Banyak senengnya dong pasti. Ya, tapi ini Pin sebenarnya nih ya dari diri kamu sendiri nih Pin. Ada nggak sih Pin rasa kayak pingin nyerah gitu karena ya Allah aku udah capek banget buat ngikutin ini semua gitu. Ya ada lah ya pastinya, karena kan ya kalau setiap hari juga kan pasti mumet juga ya, pasti ada rasa pengen nyerah, tapi setelah itu ya ingat lagi lah tujuan awalnya kan emang pengen juara. Nah kalau pengen juara tuh ya jangan ada rasa pengen nyerah gitu. Iya bener. Lari ke tujuan awal. Jadi kayak rasa tanggung jawab, terus kayak nggak boleh malas-malasan. Wih aku bakal pasti bisa. Pasti itu dikembangin terus ya Pi. Iya bener. Dari dalam diri kamu juga. Tapi nih Pi, sebenarnya ya kalau aku pengen tanya gitu, kalau di kehidupan sehari-hari gitu, sebenarnya kamu tuh kayak orangnya tuh sebenarnya ambis nggak sih Pin? Kayak aku tuh harus dapetin apa yang aku mau gitu. Sebenarnya enggak ya, aku tuh bukan tipe manusia yang ambis-ambis ya, santai gitu. Yang penting ya apa yang jadi tujuan kita tuh tercapai gitu. Ya kayak lebih ke santai tapi pasti. Ya, bener banget. Tujuan kita tuh tercapai tapi dengan proses tuh ya yang santai aja, nggak terlalu ambis. Iya bener nggak sih? Bener banget. Kadang tuh kalau dipikirin orang yang ambis tuh capek ya. Iya, tapi setelah bertemu sama Pak Haikal tuh nggak bisa santai-santai lagi gitu. Harus ambis emang. Kalau pengen berhasil tuh ya emang harus ambis ternyata. Jadi kayak Haikal memberikan motivasi penuh ya buat dia. Bener banget. Jadi kayak rasa semangat kamu juga dikasih banget di sama Pak Haikal kayak ayo Pina pasti bisa gitu. Iya, Ya kan sih? bener-bener support banget kan. Iya bener banget sih, keren banget. Jadi kalau ya itu tadi, kalau menurut aku ya Pin ya, kalau ngejalanin hidup tuh ya kayak gitu. Sebenarnya kayak tujuan itu kan banyak ya. Tapi kalau kita ngejarnya itu, ya kita nggak dengan santai, kayak kita apa ya bahasanya tuh gerusa-gerusu gitu ya, panikan gitu. Pasti kita kayak apa sih ya Allah capek banget juga nih dalam diri kita ngejarnya nggak dapet ya nggak sih? Iya bener banget. Jadi kayak lebih ke santai tapi pasti, ya kan? Iya bener. Apalagi kalau ditanya ya Pin, kita kan udah kelas 2 nih, abis ini kan kita pasti ya habis ini kita lulus dan kayak mau lanjut kemana gitu kan. Dan jadi mungkin kalau dari Pina sendiri nih dengan bekal Pina yang kayak gini, Pina pengen nggak sih kayak lanjut di perkuliahan atau mau langsung kerja atau mau gimana? Ya pastinya pengen lanjut sekolah lagi kan. Cuman masih bingung juga ini mau ngambil jurusan apa gitu. Kenapa nggak kalau Pina sendiri tertarik nggak kalau kuliah nanti ngambilnya biologi gitu biar kayak Haikal gitu? Kayaknya enggak deh, soalnya mumet banget biologi. Jadi kamu kayak udah aku pelajaran lain aja ya, ada aja yang gue pengen gitu ya. Nah ini aja OSN aja udah mumet banget, apa udah jadi enggak gitu. Dia bener banget. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri sih kenyataan pengen kuliah itu pasti ya Wian. Apalagi kan ya aku pengen banget nih apa namanya punya ya merealisasikan apa ya bukan bakat sih kayak hobi begini kan kayak public speaking gitu. Tapi untuk ya ke depan gitu target Vina di OSN ini gimana sih Bet? Ya targetnya pasti juara ya, bisa lolos OSN nasional. Cuman ya berusaha dulu aja deh. Iya yang pasti selain berusaha juga harus diimbangi dengan doa ya. Ya benar, usaha dan doa. Ya itu harus banget. Tapi kalau dari diri Pina sendiri gitu ya, kamu gimana sih Pina? Ada rasa minder nggak ketika melihat ya persaingan di sana ya kayak yang ngelawan OSN kamu ini loh kayak kamu gimana? Aduh. Ya ada lah ya rasa minder pasti, karena kan lawannya dari sekolah-sekolah negeri gitu kan, sedangkan kita dari madrasah gitu, takut nggak bisa, takut gagal gitu kan. Tapi ya kalau kita belum nyoba kan kita belum tahu hasilnya kayak gimana. Tapi ya sekarang kan kita bisa gitu. Iya bener banget. Jadi tuh kayak jangan ngerasa kayak dia anak negeri, tidak aku anak swasta gitu, anak madrasah terus kayak aduh aku nggak bisa sih ya dari mereka. Itu enggak sih menurutku, salah banget sih karena menurutku tuh bakat seseorang itu tuh banyak loh, nggak harus dibatasin kayak kamu di negeri dan apa di swasta. Itu tuh juga menurutku sih, kalau menurutku sih kayak gitu. Iya emang bener sih ya. Tapi ya kalau menurut kamu nih ya Pin, hal apa sih Pin yang ini Pin balik lagi ke OSN ya Pin ya? Iya. Kalau menurut aku nih mau tanya ini sama kamu gitu, hal apa aja sih Pin yang
mau kamu siapin nih buat OSN besok gitu? Ya kalau untuk sekarang ya persiapannya udah lumayan lah, tapi masih sedikit juga sih sebenarnya, cuman ya banyak-banyak ngerjain soal itu, terus banyak-banyakin materi juga, nambah-nambah materi baru. Karena kan untuk tingkat provinsi ini juga soalnya tuh lebih susah lagi gitu kan, jadi emang harus bener-bener banyak-banyak latihan. Iya sih bener banget ya Pin, apalagi kalau tingkat provinsi ini makin deg-degan ya Pin, ya namanya kabupaten-kabupaten lainnya gitu kan. Iya bener banget sih Pin, aku tahu perasaannya pasti kayak di dalam hati kayak aduh ini gimana gitu kan. Tapi untuk selain persiapan di sekolah gitu, di rumah kamu nambah lagi nggak jam belajarnya yang lain? Karena kan tingkat provinsi gitu. Enggak sih, masih tetap sama aja, cuman ditambah pagi kali ya, jadi pagi gitu juga sebelum berangkat sekolah itu buka-buka materi gitu. Jadi kayak bener-bener waktunya aduh harus belajar terus gitu ya Rin. Tapi kalau ya mungkin rasa capek ada ya Pin ya, tapi kalau dari Pina sendiri nih, kamu happy nggak ngejalanin itu semua? Happy lah pasti. Ya walaupun kadang stres dikit tapi nggak apa-apa, tetap happy. Iya bener banget sih Pin, tapi kalau Pina sendiri nih ya, ini kan abis ini kan mau OSN nih, apalagi tingkat provinsi, kamu bawa kabupaten gitu, di dalam diri kamu tuh ada kayak sih bangga banget sama diri kamu sih, ada nggak? Ya bangga lah, apalagi kan aku juga udah ngelewatin apa ya, prosesnya itu kan nggak mudah juga ya, awal-awal itu materinya susah, waktu buat main juga nggak ada karena harus bimbingan. Iya bener banget, ngorbanin kayak waktu main sama buat main sama teman gitu kan. Cuman ya kayak udah berjalan sejauh ini gitu, jadi harus dilakuin ya, karena kan hasilnya juga pasti kan nggak ada gitu, usaha yang mengkhianati hasil. ya itu bener banget. Oke, pasti ya seneng banget ya Pin ya, bisa banggain kedua orang tua, bisa keluar ke sekolah, prestasi yang tinggi gitu. Ada nggak ya, kayaknya kalau menurutku coba sih Pin kasih pesan-pesan gitu buat teman-teman gitu, tips and trick buat teman-teman kayak biar jadi kayak kamu gitu, maksudnya tuh memiliki bakat dan bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa gitu. Ya pesannya sih tetap semangat buat semuanya, jangan menyerah, jangan malas-malasan buat belajar, jangan dengerin apa kata orang, tetap fokus sama apa yang jadi tujuan utama kita, dan ya semangat. Oke, jadi itu udah tips and trick sekaligus pesan-pesan dari Kak Vina nih. Oke, terima kasih banget nih Kak Vina untuk podcast kita kali ini. Semoga besok di OSN tingkat provinsi bisa dapetin juara dan ya lanjut ke nasional. Oke, cukup itu tadi podcast dari kita. Sampai ketemu lagi di podcast Emal Maruf yang selanjutnya. And see you teman-teman semua. Bye-bye. That's it.